Pertanyaan yang sering ditanyakan atau di komen saat Realme 9 Pro hadir dengan prosesor 95 5G. Prosesornya kok downgrade? Nah, ini sedikit gue jelasin ya. Qualcomm Snapdragon 695 5G adalah chipset yang kencang di kelas mid-range. Hadir dengan fabrikasi 6mm, bisa dibilang Snapdragon 695 5G ini chipset terkencang di antara seri 600-an ya, seri 6 ya. Yang jelas chipset di smartphone ini sudah support 5G. Nah, gue coba langsung AnTuTu benchmarknya, hasilnya membagongkan guys. Bisa sampai 400.000 poin. Jadi jangan hanya lihat dari angkanya saja ya. Memang sih, jika dilihat pendahulunya Realme 8 Pro memakai Snapdragon 720G 8nm, jelas banyak yang bingung. Tapi ini bukan downgrade ya. Dan menurut gue ini penerus Realme 8 Pro, bisa dibilang Realme 9 Pro ini flagship in mid-range. Terus apa saja fitur-fitur dan spesifikasi lainnya? Yuk kita bahas. Awal mulai dari boxnya ini hadir dengan warna segar. Warna kot kuningnya ini berbeda. Dalam paket pembelian di dalam, seperti biasa, anti gores itu sudah terpasang. Ada soft case, kartu garansi, buku manual, SIM ejector, kabel charging Type-C, dan adaptor charging maksimal 33 watt. Pindah ke smartphone, desain bodi belakangnya ini seperti level flagship nih. Bisa berubah warna di papasan sinar matahari atau terkena sinar UV. Realme 9 Pro akan berubah ke merah dari biru hanya dalam 3 detik dan akan kembali ke warna asalnya dalam 2 hingga 5 menit guys. Desain light shift ini menggunakan teknik photochromic, jadi kelihatan mewah ya. Materialnya juga terbuat dari polikarbonat. Tapi bisa finishing ini bagus banget sih. Pilihan warna Realme 9 Pro tersedia Sunrise Blue dan Aurora Green. Yang di tangan gue adalah Sunrise Blue. Bagian susunan kamera, triple kamera dengan susunan 2 bulatan lebih besar dan 1 lebih kecil. Frame kameranya ya cukup menarik sih ini. Sisi kanan terdapat tombol power dan sisi kiri terdapat slot SIM hybrid dan tombol volume up down. Bagian atas polos, bawah terdapat audio jack, mikrofon, konektor Type-C, dan speaker. Pindah ke display, Realme 9 Pro hadir dengan ukuran 6,6 inci Pansol, resolusi FHD+. Screen to body rasionya 90,8%, maksimum brightness-nya 600 nit, dan sudah 120 Hz refresh rate. Ini sudah ultra smooth display. Menariknya lagi di bagian refresh rate ini ada 6 level adaptive refresh rate, 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 dan 120 Hz. Di pengaturan ada 3 pilihan, auto, high dan standar. Ketika auto, Realme 9 Pro akan menyesuaikan aktivitas kita seperti ketika lagi nonton 48 Hz, game 60 atau 90 Hz, free 120 Hz. Jadi ini penting banget menurut gue ya. Ini bukan hanya menghemat banyak daya baterai smartphone kita, tapi juga bisa nikmati ultra smooth display guys. Kalau lagi baca-baca berita, artikel, ya kita tidak perlu sampai 120 Hz kan, yang cukup di refresh rate rendah atau itu kan tidak begitu bergerak ya. Nah sekarang sebelum kita coba main game, yuk kita bahas dulu bagian kameranya. Realme 9 Pro hadir dengan triple kamera, 64 megapiksel Nightscape kamera bukaan 1.79, 8 megapiksel super wide lens, 119 derajat bukaan 2.2, 2 megapiksel macro lens 4 cm bukaan 2.4. Kamera depan adalah 16 megapiksel wide angle selfie bukaan 2.1. Rekaman video bisa hanya 1080p 30 fps. Ada beberapa fitur andalan seperti Street Photography Mode 2.0, Smart Long Exposure, Peak and Zoom, dan 90 Pop Filter. Menurut gua kameranya cukup baik sih untuk diajak foto dan video. Bisa menangkap dengan detail spesial di 64 megapikselnya. Jika dihidupkan AI hasilnya bisa langsung upload ke sosmed. Dan dalam kondisi kurang cahaya, smartphone ini juga sangat bisa diandalkan. Nah, Street Photography Mode 2.0 ini bagus banget sih, ngebuat smartphone ini beda nih. Nah, kita bisa langsung menghasilkan foto yang bagus banget ya, spesial di malam hari, ada lightingnya, lampu-lampunya, lampu bergerak. Wih, ini bagus banget. Teman-teman ini wajib coba nih yang fitur yang satu ini ya, yang ada di Realme 9 Pro.
hasil rekaman dari Realme 9 Pro. Jadi ini kalian lihat, ini kan stabil banget kan guys. Nah, kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang Ace-nya itu bisa dipakai di movie mode. Jadi kalau misalnya di video langsung gitu, itu belum bisa ya. Untuk perekaman video belum bisa sampai 4K dan mentok di 1080p 30 fps. Juga maybe smartphone ini lebih ke fotografi ya. Untuk Ace-nya kalau di video langsung itu tidak ada pilihan Ace, itu Ace-nya harus di movie mode guys. Kalau di movie mode-nya ada pilihan Ace-nya. Bagian kamera sudah. Sekarang apakah Realme 9 Pro ini kuat main game guys? Sudah tentunya pasti kuat. Prosesor Snapdragon 695 5G, GPU Adreno 619, RAM 6GB atau 8GB dengan storage 128GB, RAM bisa di-expand lagi 5GB. AnTuTu benchmark 400.000 poin. Main PUBG bisa dapetin grafik HD High dan Smooth Ultra. Gameplaynya ini cukup nyaman, jarang juga frame drop. Buat chicken dinner ini bisa banget. Jadi kalau buat main PUBG itu smooth sih, bener-bener smooth. Kalau di Genshin Impact ini bisa juga guys, grafik defaultnya low. Buat main game ini minimal ya cukup menarik lah. Kita bisa set ke medium atau high, gue coba main setengah jam, ini hanya hangat-hangat ya guys, hangat. Nah gameplaynya juga jarang frame drop, sesekali. Mungkin lagi rame banget, efek banyak, jadi baru kerasa ya. Dan main Mobile Legends sudah pasti lancar banget. Ya, itu udah pasti oke. Realme 9 Pro ini cukup bisa diandalkan ya buat main game. Jadi foto cukup mantep ya, main game juga cukup oke. Gue coba pakai beberapa hari, cukup nyaman. Maybe karena sudah OS Realme UI 3.0 based Android 12. Ini UI terbaru ya, dan sensor sudah lengkap, sudah ada NFC, ada indikator LED kecil saat kamera aktif. Baterainya 5000 mAh dengan pengecasan cepat 33 watt quick charge, konektor Type-C. Overall, kesimpulan gua, kita ke harga dulu ya. Sebenarnya, ya jujur harganya masih belum tahu saat video ini diproduksi ya. Hanya saja gua dapat info sekitar 3 jutaan di Realme 9 Pro ini ya. Dengan harga 3 jutaan, penerus Realme 8 Pro ini sebenarnya ya cukup bisa diandalkan. Dari segi desain cukup baik, chipset cukup kencang. Apalagi yang nyari-nyari smartphone dengan jaringan 5G, pilihan 3 jutaan ini yang tepat. RAM 6 atau 8GB, ekstra 5GB virtual RAM. Hanya saja smartphone ini belum mendukung perekaman video 4K. Jadi untuk yang terbiasa rekam video dengan resolusi 4K di sini belum bisa. Tapi ada juga yang komen, rekaman 4K boros storage. Ya, biarpun bisa support 4K, tetap biasa sih mereka setiap hari rekam di 1080p. Bagaimana dengan kamu guys? Nah, bagian ini tergantung masing-masing ya. Terus SIM card hybrid, itu ngaruh nggak sih dengan ke kalian? Kalau gue sih selama ini nggak pakai memori eksternal ya, pakai tetap internal 128GB itu udah cukup sih. Sisanya yang lain, buat foto ini termasuk upgrade ya, hasil fotonya tidak mengecewakan, terutama di malam hari. Buat smartphone lain belum tentu bisa menghasilkan foto yang seperti Realme 9 Pro ini. Baterai 5000 mAh bertahan seharian, pemakaian normal, charging sudah 33 watt, dan menurut gua ini smartphone yang worth it dibeli di harga 3 jutaan di kelas mid-range. Sekian dulu pembahasan Realme 9 Pro kali ini, lanjut next kita ke Realme 9 Pro Plus. Apakah bisa dijadiin daily driver GoChun? Karena itu katanya flagship killer, menantang smartphone flagship 10 jutaan ke atas. Mantep tuh ya. Tunggu video berikutnya, like video ini jika kalian suka, support kita, like dan share sangat berarti bagi GoChun. Thanks for watching, kita ketemu lagi di video berikutnya, yuk!